Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Retnasari. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar basis data. Sebelumnya, maksudnya basis data itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita ambil contoh data penjualan, selama ini kalau misalnya kita belanja sebagai customer, kita hanya mendapatkan struk, di mana struk tersebut dihasilkan dari aplikasi yang digunakan oleh si kasir. Nah, yang sebenarnya aplikasi tersebut menyimpan data-data yang penting, seperti misalnya data barang, kemudian data kejadian transaksi. Kenapa harus disimpan? Karena berhubungan nanti untuk dibuatkan laporan ke pihak manajemen. Laporan apa? Pastinya laporan penjualan. Nah, laporan tadi kan berhubungan dengan data penting yang disimpan. Nah, data penting yang disimpan itu disimpannya ke dalam database, di mana database sendiri bentuknya tidak hanya satu data saja, bisa dari beberapa data. Di sini saya contohkan itu ada data penjualan. Nah, kalau ini ada tabel customer. Ada lagi data barang untuk mengetahui stoknya berapa, kemudian menyusun harga barangnya berapa. Nah, kemudian di sini juga tabel penjualan. Ada lagi contoh berikutnya yaitu data akademik. Nah, mahasiswa bagaimana caranya supaya melihat, oh, saya hasil KHS kita untuk semester hasilnya sekian, mata kuliahnya ini yang diambil, ya kan? Nah, ini pun juga data akademik itu direkam. Tidak hanya data mahasiswanya saja yang direkam, melainkan data yang lain seperti mata kuliah, kemudian program studi yang dipilih, intinya berhubungan dengan data akademik. Nah, gambarannya seperti ini. Lanjut, kita apa sih database? Kita pilah-pilah dulu ya. Database itu bahasa Inggris, atau kalau misalnya bahasa Indonesianya berarti basis data. Apa sih basis data? Nah, basis sendiri itu dianggap sebagai markas. Base, oh ini nih base kita, base camp biasanya kayak gitu kan, maka dianggap sebagai markas atau gudang atau tempatnya berkumpul. Sedangkan data sendiri itu merupakan representasi fakta kejadian yang terjadi gitu kan, seperti perwakilan suatu objek seperti manusia, barang, atau peristiwa, kondisi yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, gambar, bunyi, ataupun kombinasi lainnya. Yang dimaksud dengan database sendiri yaitu himpunan kelompok data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersamaan agar sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi, karena nanti ujungnya ya berhubungan dengan laporan manajemen seperti yang tadi saya contohkan. Prinsip dan tujuan, prinsip utamanya dari database sendiri adalah agar arsip itu teratur, data tersebut tuh teratur, tidak berantakan. Jadi pengaturan data ya. Sedangkan kalau tujuan utamanya yaitu agar kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Jadi pada saat kita mencari data itu nggak nunggu satu-satu kita meriksanya. Kalau misalnya sudah menggunakan database, cara carinya lebih cepat dibandingkan kalau misalnya kita menyimpan arsip yang disimpan dalam lemari. Kita harus mencari satu persatu. Itu untuk tujuan utamanya, jadi kemudahan dan kecepatan. Operasi dasarnya yang pertama, create database, berarti untuk membuat database. Yang kedua, drop database. Drop database itu adalah menghapus database. Yang ketiga, create table. Nah, di dalam database sendiri itu ada yang namanya tabel. Nah, ini untuk membuat tabel. Ada lagi drop table. Nah, drop table sendiri adalah untuk menghapus table. Lanjut, yang kelima adalah insert. Nah, tadi kan saya katakan di dalam database itu ada tabel. Di dalam tabel itu ada isi informasi. Informasinya apa? Tergantung dari field-fieldnya. Nah, ini untuk mengisi field-field atau informasi tersebut, kita
memasukkannya dengan perintah insert. Lanjut, query. Query sendiri itu merupakan perintah untuk mengakses database. Jadi untuk melihat informasi yang ada di dalamnya. Oke, informasi isinya. Lanjut, kemudian update. Update itu untuk memperbarui data. Oke, menambahkan data. Ini masih di dalam isinya, di dalam informasi isi dari tabel. Kemudian delete. Delete itu berarti menghapus. Nah, yang dihapus apa? Yang dihapus adalah informasi di dalam isinya. Nah, nanti untuk operasi dasar ini akan kita pelajari di materi berikutnya. Sistem basis data merupakan sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Nah, apa sih database management system? Itu merupakan perangkat lunak ya. Perangkat lunak ini digunakan untuk apa? Untuk mendefinisikan, mengelola, mengontrol akses ke database. Biasanya DBMS yang mengelola disebut dengan relational DBMS atau RDBMS. Perangkat lunaknya banyak ya, ada DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access, Borland, Paradox, Borland Interbase, MySQL Server, Oracle, Informix, Sybase, sama MySQL. Paling mungkin ada beberapa perangkat lunak yang pernah kalian temui. Contoh sederhananya Microsoft Access, biasanya kan sudah bawaan dari Microsoft Office. Nah, itu untuk membuat database gunanya. Kemudian Microsoft SQL Server, Oracle. Kalau Oracle itu biasanya digunakan di beberapa perusahaan besar juga. MySQL, nah itu yang sering kita jumpai. Nah, gambarannya seperti ini untuk akses DBMS sendiri. Untuk end user, ini misalnya ada database mengenai database perpustakaan. Yang namanya perpustakaan itu ada si petugas perpustakaan, ada juga end user yang lain. Contoh, kita sebagai anggota perpustakaan ingin meminjam sebuah buku. Kita cek dulu di dalam aplikasi, apakah buku yang kita ingin cari itu disediakan. Lebih cepat menggunakan aplikasi dibandingkan kita mencari dulu satu persatu. Biasanya kalau di dalam aplikasi itu akan menampilkan ada atau tidaknya buku tersebut dan menunjukkan berada di rak berapa, kan seperti itu kebanyakan ya. Nah, ini anggota perpustakaan meminta ke dalam aplikasi misalnya untuk mencari buku A. Oke, kita masukkan searching dulu. Nah, nanti oleh si DBMS itu akan dilakukan pengelolaan. Dia akan ambil data di dalam database perpustakaan, ada atau tidaknya data tersebut. Misalnya kalau yang dicari data buku, ya berarti yang diambil adalah dari tabel buku. Apakah di dalam tabel buku ada? Timbal baliknya, pada saat sudah akses ke database, dia akan mengembalikan ke DBMS, lalu DBMS sendiri akan menampilkan ke dalam aplikasi. Akan menampilkan, jika ada akan menampilkan data-data buku tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka aplikasi akan menolak atau akan muncul keterangan bahwa buku tersebut tidak ada. Sama saja dengan petugas. Petugas selain mencari buku untuk memasukkan anggota baru, data anggota baru, atau juga untuk melakukan pembuatan laporan kepada pihak manajemen atau pemilik perpustakaan. Nah, dia juga memasukkan ke dalam aplikasi. Yang pasti hak aksesnya pun berbeda di sini. Tampilan end user untuk anggota perpustakaan pasti berbeda dengan end user untuk petugas perpustakaan. Nanti di mana jika si petugas perpustakaan itu menambahkan data anggota perpustakaan, dia memasukkannya melalui aplikasi, nanti oleh DBMS itu akan dikelola dan dimasukkan ke dalam database. Sebaliknya pun juga sama. Jika petugas ingin membuat laporan, si petugas perpustakaan hanya mengakses di dalam aplikasi, lalu DBMS sendiri akan mengambil data dari database. Nah, timbal baliknya seperti itu. Nah, di sini komponen sistem
basis data sendiri itu ada beberapa ya. Sama itu perangkat keras. Karena kalau misalnya kita mau mengakses, pasti kan pertama kita butuh perangkat kerasnya, yaitu apa? Komputer. Kalau misalnya berhubungan dengan cloud, jaringan, itu kita butuh server, berarti kan. Nah, sama media penyimpanan. Nah, terus selain itu apa? Sistem operasi. Yang namanya komputer tuh nggak bisa jalan kalau misalnya nggak ada sistem operasinya, kan? Ini berhubungan juga dengan perangkat kerasnya juga. Dan program aplikasi itu sendiri. Nah, sistem operasi sendiri contohnya apa saja? Ya, ada Windows, Linux, macOS ya. Lanjut, berikutnya adalah basis data. Nah, yang tadi basis data sendiri sudah dijelaskan ya. Basis data merupakan sekumpulan data yang terorganisir. Nah, nanti untuk basis data sendiri karena terorganisir dengan baik, jadi untuk akses datanya tersebut lebih mudah, kemudian lebih mudah juga disimpan dan dapat juga dimanipulasi atau diubah-ubah seperti yang tadi, mengubah, menghapus, menambahkan. Lanjut, database management system. Nah, database management system tadi ya, DBMS sendiri itu softwarenya. Nah, butuh software karena apa? Berhubungan dengan aplikasi. Ini istilahnya itu jembatannya DBMS ini sendiri. Jembatan antara si aplikasi dengan si database. Nah, pada saat kita mau mengakses kan otomatis aksesnya nggak langsung di dalam database-nya, tapi kita mengaksesnya di dalam aplikasi. Nah, bagaimana si aplikasi tersebut bisa mengambil data dari dalam database? Nah, butuh yang namanya apa? Si pengelola. Nah, pengelola tersebut namanya dengan DBMS, Database Management System. Kemudian end user, pemakai. Percuma kalau misalnya kita buat database tapi nggak ada yang pakai, misalnya gitu ya. Jadi pemakai sendiri itu merupakan komponen juga. Istilahnya orang tersebut, user tersebut yang berinteraksi secara langsung dengan database meskipun melalui aplikasi sebenarnya. Yang berikutnya adalah aplikasi. Tergantung dari kebutuhan pemakai database. Nah, biasanya bisa dibuat program secara khusus dengan bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman apa? Ya, tergantung si programmer buatnya apa. Yang pasti yang namanya bahasa pemrograman, ujung-ujungnya nanti hasilnya ketika digunakan oleh end user, si end user itu paham menggunakannya. Tidak bingung, itu lebih mudah dipahami, lebih simpel lah tampilannya. Jadi pada saat melakukan akses data ke database tidak repot. Lanjut, masuk ke peranan user. Nah, peranan user di dalam lingkup database sendiri itu ada beberapa ya. Oke, yang pertama data administrator dan database administrator. Apa sih data administrator? Biasanya dia itu mengelola sumber daya data, termasuk perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, kebijakan dan prosedur, desain basis data yang konseptual. Biasanya si DA ini nih yang suka ngobrol ke pihak perusahaan, ke pihak manajemen, sedangkan database administrator itu lebih ke fisik database-nya, termasuk desain, implementasi, keamanan, kontrol, integritas, pemeliharaan, sistem operasional, dan kinerja aplikasi. Nah, peran DBA atau peran database administrator itu lebih berorientasi teknis daripada peran data administrator yang membutuhkan pengetahuan inci tentang target DBMS dan lingkungan sistem. Nah, ini biasanya kalau kalian, aduh ini gimana sih kok datanya nggak bisa keluar-keluar. Nah, terus kalian menghubungi admin. Nah, ini adminnya tuh di sini yang DA ya, data administrator. Berikutnya adalah database designer. Nah, untuk database designer itu ada dua. Yang pertama, perancang basis data fisik. Nah, kalau sini dia lebih mengidentifikasikan data. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan, atributnya apa saja, entitasnya apa saja, kemudian relasi antar datanya itu kemana saja. Nah, ini dia yang membuat. Kemudian yang berikutnya adalah
perancang basis data logis. Nah, kalau perancang basis data logis ini lebih mengidentifikasi aturan bisnis. Nah, berikutnya application developer. Nah, application developer ini si pengembang aplikasi yang buat, istilahnya programmernya lah. Berdasarkan apa? Berdasarkan spesifikasi analis sistem. Karena sebelum kita membuat sebuah program, kita harus menganalisa. Nah, salah satunya analisa database pun juga masuk ya. Nah, kalau misalnya analisanya sudah terkumpul, barulah dapat dikembangkan oleh si application developer ini, atau yang disebut dengan programmer biasanya. Nah, yang terakhir adalah end user. Nah, end user ini terbagi menjadi dua, ada user umum. User umum itu ya yang mengoperasikan tapi dengan perintah sederhana. Biasanya dia hanya menjalankan dari tampilan aplikasi. Si end user mengakses melalui aplikasi yang cuma tinggal masukin apa yang mau dicari, apa yang mau di search. Nah, ada satu lagi user mahir. Nah, kalau user mahir ini dia mengaksesnya itu menggunakan perintah bahasa SQL. Yang tadi yang misalnya create, delete atau insert, update, select, query pakai query ya. Nah, ini user mahir. Bahasa basis data sendiri itu ada dua. Ada DDL, Data Definition Language, ada lagi DML, Data Manipulation Language. Nah, untuk DDL dan DML itu akan dijelaskan di video berikutnya ya. Kita loncat lagi, masuk lagi. Sekarang manfaat dari sistem basis data. Yang pertama, ketersediaan. Nah, ini fungsi penting dari basis data meskipun tidak terletak dalam satu kondisi yang tersimpan dalam bentuk disk, akan tapi cara penyimpanan sistematik informasi tersebut mudah didapatkan. Contoh, misalkan pengen melihat KHS di semester break sebelumnya, misalnya ya, pengen lihat di semester sebelumnya, walaupun kondisinya mungkin dimanapun, kapanpun, itu bisa diakses. Syaratnya apa? Asal jaringannya ada ya. Oke, itu ketersediaan. Yang kedua adalah mudah dan cepat. Basis data dirancang agar bisa mempercepat proses pengolahan informasi seperti membuat laporan dalam bentuk grafik, statistik, dan lainnya. Nah, ini ya. Kemudian kelengkapan. Selain lengkap juga membantu memudahkan untuk menambahkan koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Sebut saja field-field data yang tersedia. Nah, tadi berhubungan dengan DDL, DML tadi. Itu akan kita pelajari nanti. Oke. Lanjut, akurasi dan keamanan. Akurasi dan keamanan selain untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan proses penyimpanan, sistem basis data juga data yang tidak bisa dimodifikasi, akses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. Nah, ini berhubungan dengan hak aksesnya ya, tidak semua user berhak. Lanjut, efisiensi penyimpanan data. Nah, untuk pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data. Biasanya kan kalau misalnya data yang sama itu tidak akan bisa lagi, atau mungkin muncul keterangan bahwa data tersebut sudah ada atau kita suruh ngedit. Nah, seperti itu. Dan juga lebih menghemat space penyimpanan dibandingkan kita menyimpan dalam bentuk arsip kertas. Dan itu kalau misalnya basis data berarti kan dalam bentuk soft copy ya. Nah, itu lebih ringkas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang keuntungannya, sekarang tentang kekurangannya. Yang pertama, kompleksitas, lebih kompleks. Yang kedua adalah ukuran, karena kalau misalnya DBMS sendiri untuk data, jumlah data yang tersimpan itu sehubungan dengan ukuran. Makin besar ukuran yang dibutuhkan, ya makin besar juga biayanya memang. Nah, yang tadi kita ngomongin biaya ya, ini berhubungan dengan ukuran. Oke. Beberapa perusahaan besar itu biasanya membeli software yang bisa menyimpan
mungkin datanya itu bisa sampai miliaran atau triliunan atau berapa tera. Nah itu. Lanjut, untuk biaya perangkat keras tambahan pun juga ini berhubungan, ini sehubungan dengan ukurannya. Kemudian biaya konversi teknologinya pun juga. Yang pasti kalau misalnya datanya makin banyak, otomatis teknologinya pun juga harus makin bagus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembobolan data. Performanya, ini harus diimbangi dengan teknologi, performa itu. Nah, dan dampak kegagalannya pun juga lebih besar. Sampai sini penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.